Salam jumpa sidang jemaat yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali di hari ke-27 bulan Juni tahun 2020 ini. Renungan harian bagi kita berdasarkan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Lukas pasal 17 ayat 1-4 dengan perikop berbagai nasihat. Mari kita berdoa. Allah, kami mau mengerti dan memahami firman-Mu pada saat ini. Kiranya Roh Kudus mau menolong kami. Bahkan Roh Kudus juga memberikan kesediaan hati dan diri untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, bagi sesama kami dan juga bagi alam semesta ciptaan-Mu. Amin. Saya akan membacakan nasnya berbunyi demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Amin. Tema yang saya buat berdasarkan nas ini adalah mengampuni walau tersakiti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada orang yang mengalami kesedihan dan tersakiti karena dikecewakan oleh orang lain, kerap untuk menghibur sesamanya, seseorang akan mengatakan, sudahlah, lupakan saja. Atau bisa juga dengan kata penghibur lainnya adalah, ingatlah hal yang baik-baik saja. Hal-hal yang buruk tidak perlu kau ingat lagi. Dan masih banyak lagi kata-kata yang diucapkan yang tujuannya ingin menghibur orang yang tersakiti ini. Saudaraku, memang kata-kata ini sangat indah, terdengar bijaksana, tetapi kurang tepat. Mengapa demikian? Sebab kenyataannya, silahkan tanyakan ke dalam lubuk hati saudara yang paling dalam. Apakah mudah bagi seseorang yang telah tersakiti dengan gitu saja melupakan perbuatan jahat yang telah dilakukan orang terhadap dirinya? Sekalipun ia berusaha melupakan pengalaman tersakiti itu, namun pasti akan membekas di dalam hati dan meninggalkan luka batin yang mendalam. Sulit terhapus dalam ingatan, karena ia telah tergores dalam sejarah perjalanan kehidupan seseorang. Saudaraku, Pendeta Eka Dharmaputra dalam bukunya yang berjudul Beragama dengan Akal Sehat juga mengatakan bahwa pengampunan itu tidak berarti melupakan apalagi mengabaikan kejahatan yang pernah dilakukan. Sama sekali tidak. Kesakitan tidak bisa dilupakan dan kejahatan tidak boleh diabaikan. Tetapi disinilah letak paradoks pengampunan itu. Pengampunan sejati justru hanya bisa hadir dan lahir dari rasa sedih dan pedih yang masih amat terasa. Bahwa di tengah kepedihan dan rasa sakit yang bersangkutan dengan sadar dan sengaja tidak membiarkan kepedihan itu memadamkan api kasihnya, serta meruntuhkan jembatan penghubung antar keduanya. Itu berarti, saudaraku, kita diajak untuk memaknai mengampuni ini dengan cara pandang yang baru. Dengan iman yang akan memberikan kekuatan bagi kita dan mendorong diri dari dalam untuk menopang dan meneguhkan tiap kali hati kita tersakiti ketika teringat pengalaman yang pahit itu. Saudaraku, dalam nas ini Yesus memberikan nasihat bagi para muridnya dengan mengatakan bahwa hidup ini ada banyak beragam karakter dan kepribadian orang yang akan mereka jumpai.
ada yang baik, sudah pasti ada yang jahat. Dan ada juga orang yang membawa ke dalam kesesatan. Untuk itu Yesus mengecam orang tipe seperti ini dengan kiasan, bagi orang demikian lebih baik diikatkan batu kilangan di lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut. Artinya ditenggelamkan supaya tidak muncul lagi ke permukaan. Hal ini saudaraku mau menunjukkan betapa beratnya kesalahan yang dilakukan oleh orang itu. Namun kemudian di ayat 3 dan 4, bagi orang demikian lebih baik diikatkan batu kilangan di lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut. Artinya ditenggelamkan supaya tidak muncul lagi ke permukaan. Hal ini saudaraku mau menunjukkan betapa beratnya kesalahan yang dilakukan oleh orang itu. Namun kemudian di ayat 3 dan 4, di sana Yesus berbicara soal pengampunan yang harus diberikan ketika ada seseorang yang meminta maaf dengan ketulusan hatinya. Maka dikatakan kita wajib memberikan maaf itu. Bahkan Yesus katakan, berapa kali pun seseorang yang berbuat tidak baik dengan sesamanya ibarat sebanyak 7 kali sehari. Dan 7 kali pula ia meminta maaf. Kita harus memaafkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkara memberi maaf dan mengampuni ini bukanlah perkara yang gampang. Memang gampang untuk dibicarakan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Dan hal itu sudah ditegaskan atau dikatakan di atas tadi. Tetapi dalam hal ini saudaraku mau tidak mau, kita harus berjuang dan mendorong bahkan memaksa diri kita untuk dapat mengampuni. Dan itu tidak akan mampu jikalau dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita pasti akan gagal. Oleh karenanya dengan permohonan dan kekuatan dari Tuhan, maka kita akan diberikan kesediaan hati yang mau mengampuni serta berdamai dengan kepahitan yang kita alami. Dan yang paling penting saudaraku, mengampuni akan memerdekakan kita dari beban pikiran yang menekan hati, perasaan dan pikiran kita. Apabila kita mampu melakukannya, bonusnya saudaraku adalah kita akan keluar menjadi pribadi yang matang, pribadi yang bijaksana, seseorang yang penuh sabar dalam menghadapi badai kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.